Assalamualaikum, selamat sore sahabat Nusakrip dimanapun Anda berada. Semoga tetap semangat, tetap bahagia, dan ya selalu hold koin-koin kesayangan Anda di saat market yang masih bearish seperti saat ini. Hari ini market sih udah mulai menghijau 23.200, sebelumnya masih bermain di angka 22.000 ya teman-teman Bitcoin. Tapi meskipun market lagi bearish, kita nggak usah panik ya. Dan juga ini ada good news ya buat Bitcoin ya. Kenapa sih Bitcoin ini penting banget buat kita ya? Sedangkan kita nggak hold Bitcoin. Saya jujur sendiri nggak hold Bitcoin ya teman-teman. Saya cuman hold koin-koin yang menurut saya prospek di masa depan ya. Bitcoin saya nggak hold gitu ya. Nah, meskipun kita nggak hold Bitcoin, tapi semua koin ya, alternatif koin itu bergantung pada Bitcoin saat ini. Jadi setiap ada news sentimen positif buat Bitcoin itu akan berpengaruh kepada koin-koin yang saya hold dan juga yang Anda hold gitu ya. Nah, yang pertama ini good news dari Bitcoin itu adalah BlackRock, teman-teman, salah satu perusahaan investasi terbesar di dunia saat ini yang mengelola dana global ya. Itu dia sudah adopsi Bitcoin, teman-teman, dan info tersebut keluar beberapa hari yang lalu. Itu membuat Bitcoin enggak dump ya. Kan harusnya kemarin itu Bitcoin dump, teman-teman, karena sentimen Cina dan Amerika ya. Tapi karena keluar news dari BlackRock gitu ya, itu market jadinya bertahan gitu ya, bertahan di angka 22.000 dan mantul langsung ke 23.300 ini kalau kita lihat di MACD tertingginya hari ini. Dan menurut saya masih potensi ya teman-teman untuk naik Bitcoin ini, meskipun kondisi global masih sangat unpredictable ya teman-teman. Cina, Amerika, kemudian Rusia, Ukraina juga belum kelar, dan sekarang ini ada lagi perang yang nggak berkesudahan ya teman-teman, Israel sama Hamas ya. Mungkin teman-teman juga udah update infonya hari ini ya. Itu menurut saya masih sangat kabar yang tidak baik buat kita. Oke, pada kesempatan kali ini ya, selain good news dan ada bad news juga tadi untuk Bitcoin, kita akan membahas sebuah koin yang di request oleh sahabat Nusakrip kemarin di grup Telegram. Ya kemarin sih saya mau pengen buat ya, cuman belum sempet, dan saya janjinya di weekend gitu ya. Nah, buat teman-teman yang belum join grup Telegram Nusakrip, silahkan join aja di deskripsi video ini ya. Untuk diskusi dan update-update informasi lah, banyak banget yang bisa kita lakukan bersama. Oke, jadi koin yang di request oleh sahabat Nusakrip itu adalah Spell Token. Nah, di sini saya akan bahas sedikit tentang Spell Token ini, teman-teman. Kalau kita lihat di MACD harganya itu 0,0011 ya, masih murah banget. Dan kalau kita lihat infonya di sini, supply-nya itu maksimal supply-nya 210 miliar. Nama websitenya abracadabra.money. Kemudian tentang koinnya, Spell Token itu adalah everyone can provide collateral in the koin pinjaman ya teman-teman. Spell Token itu adalah koin pinjaman yang memberikan layanan pinjaman kepada retail ya, dimana retail yang pengen meminjam nama stable coin Spell itu adalah meme ya, yang mana yang mereka mau minjam meme itu bisa menjaminkan asetnya ya, asetnya dijaminkan, kemudian dia bisa mendapatkan meme. Meme ini adalah USDT ya, seperti USDT ya teman-teman, cuma namanya meme gitu ya, stable coinnya si Spell. Oke, kita lanjut. Di coin market cap harganya di angka 16,75 rupiah dengan supply 200 miliar sih menurut saya masih murah ya teman-teman. Dan untuk all time high-nya sendiri, Spell Token ini di angka 500 perak teman-teman, dan itu terjadi pada bulan kapan nih? Kapan bulan terjadinya? Ini bulan November. Bulan November dia tembus sampai 500 perak untuk Spell Token ini. Spell Token ini kalau kita lihat di sini komentarnya banyak banget food news di sini teman-teman, di Coin Market Cap ini. Cuman yang tentunya yang keren gitu ya, dia ini listing di banyak market top teman-teman ya. Ada Binance, Coinbase, FTX, kemudian dia juga listing di Gemini. Ini menurut saya salah satu nilai positif yang bisa kita ambil dari Spell Token ini ya. Bahkan Kraken juga melisting Spell ini teman-teman. Harganya sekarang 16 perak.
ya 16 rupiah dari all time high-nya itu di angka tadi 500-an ya, 500 rupiah. Itu terjadi kemarin di November 2021. Supply-nya memang berat ya teman-teman. Mungkin nggak sih spell token ini $1? Kita langsung baca aja dulu tentang spell token ini di CoinMarketCap. Spell token adalah token hadiah. Jadi hadiah teman-teman yang diberikan oleh Abracadabra Money, platform pinjaman yang menggunakan token berbunga sebagai agunan untuk meminjam stable yang dipatok USD, ya, yang disebut Magic Internet Money atau MIM. Abracadabra menggunakan teknologi pinjaman kasih yang dipelopori oleh SushiSwap untuk menyediakan pasar pinjaman terisolasi yang memungkinkan pengguna untuk menyesuaikan toleransi risiko mereka sesuai dengan agunan yang mereka putuskan untuk digunakan. Pengguna dapat menyetorkan agunan dan meminjam MIM. Nah, gitu ya. Jadi ada kolateral yang disetorkan untuk meminjam MIM ini. Abracadabra juga menawarkan peluang yield farming. Nah, teman-teman catat ya, tadi dia menawarkan platform pinjaman gitu, kemudian dia juga punya yield farming yang bisa retail lakukan gitu ya. Kemudian di mana pengguna dapat melakukan staking token penyedia LP atau likuiditas pool mereka untuk menanam spell. Ini memfasilitasi likuiditas yang lebih baik untuk pesangan aset kripto tertentu. Saat ini ada Ether Spell, kemudian ada MIM dan Curve. Selain itu, pengguna juga dapat membuka posisi pertanian dengan leverage menggunakan MIM pinjaman dari agunan berbunga mereka. Jadi ekosistemnya cukup menarik ya teman-teman. Dan memang kalau saya perhatikan ya, ini mirip-mirip banget dengan Luna teman-teman ya, secara proyeknya ya, pinjaman, kemudian dia punya stable coin sendiri. Kalau kemarin Luna itu stable coinnya UST dan itu dipatok ke aset-aset berisiko seperti Bitcoin dan AVAX ya. Kalau untuk USD kemarin beda dengan MIM ini teman-teman, dia dipatok dengan USD, uang asli USD dan gold teman-teman patokannya. Jadi agak berbeda dengan Luna. Dia mirip tapi berbeda ya untuk aset kolateralnya. Kemudian apa yang membuat spell token unik? Nah, dia menggunakan teknologi kasih teman-teman yang diperkenalkan oleh SushiSwap. Pasar pinjaman Abracadabra yang terisolasi telah memicu gelombang inovasi dalam pinjaman decentralized finance ya. Dalam sebuah pasar pinjaman yang terisolasi, risikonya tidak ditanggung bersama. Pengguna dapat menyediakan likuiditas untuk token apapun, dan jika pasangan mata uang kehilangan likuiditasnya atau sesuatu terjadi pada smart contract, hanya persedangan itu yang berpengaruh dan bukan seluruh platform. Hal ini memungkinkan Abracadabra untuk menawarkan berbagai pasangan dagang yang tidak didukung oleh sebagian besar decentralized exchange lainnya. Kemudian di sini kita langsung aja, mungkin nggak ya spell token $1. Nah, di sini ada di CoinMarketCap teman-teman. Bisakah spell token mencapai $1 meskipun spell token telah berada dalam tren yang berkelanjutan dan memiliki kapital pasar yang mengesankan hampir $2 miliar? Kecil kemungkinannya akan mencapai $1 karena supply-nya yang sangat besar. Jika komunitas memutuskan untuk membakar lebih banyak spell dari total supply, dan jika Abracadabra terintegrasi dengan lebih banyak protokol, spell dapat menunjukkan tren naiknya di masa mendatang dan mencapai nilai tertinggi atau all time high baru. Jadi possible ya teman-teman. Memang sulit karena supply-nya yang sangat besar. Tapi sih saya di spell token ini nggak terlalu berharap $1 atau $10 ya teman-teman. Naik $1.000 aja sih udah oke banget spell token ini. Oke, kita langsung lihat di websitenya teman-teman. Ini dia Abracadabra Money ya teman-teman. Kalau kita buka websitenya, di sini kita bisa melihat ada pinjaman atau borrow di situ. Make your interest bearing asset liquid. Borrow the stable coin. Nah, use your favorite asset sebagai collateral. Nah, gunakan favorit aset kamu sebagai jaminan untuk meminjam Magic Internet Money ya. Jadi di sini memang platform pinjaman dia teman-teman untuk si Abracadabra Money. Nah, ini dia teman-teman, our package asset seperti yang saya bilang tadi. Magic Internet Money dan Magic Internet Gold MIC itu adalah pilar dari Abracadabra ecosystem. Our token are paired to the dollar ya teman-teman. Jadi dia memang kolateralnya itu adalah dolar dan gold. Jadi berbeda ya dengan Luna kemarin yang aset UST-nya itu
menggunakan jaminan aset berisiko Bitcoin dan AVAX. Ketika Bitcoin jatuh, hancur dia. Ya, nggak kuat lagi nahan minusnya ya. Harganya udah turun sekitar 30 kali nih ya teman-teman. 30 kali 6, 15 sekitar 450 ya. Dan all time high-nya itu 500 ya. Jadi lebih kurang sudah 30 kali harganya dump. Jadi kalau Anda kemarin modal 30 juta, berarti sekarang tinggal 1 juta rupiah gitu ya. Itulah teman-teman, risiko kripto itu sangat besar banget. Jadi kalau buat teman-teman yang pengen invest, pengen buy sebuah token, sebuah koin kripto, pastikan gunakan uang dingin ya. Dan juga pastikan sudah lakukan dior mendalam terhadap koin tersebut, dan yang paling penting sudah siap resiko kehilangan uang Anda. Ingat kata-kata CZ teman-teman, CEO Binance ya. Ketika Anda menginvestasikan uang Anda pada kripto ya, ketika kripto yang Anda investasikan itu nilainya berubah jadi nol dan hidup Anda tidak baik-baik saja ya. Jadi ketika misalnya koin yang kita invest itu jadi nol, kemudian berpengaruh kepada hidup kita, artinya ya kita terlalu banyak invest ke kripto teman-teman. Jadi pastikan buat teman-teman yang invest di kripto ya, pastikan uang tersebut kalau misalnya jadi nol itu tidak berpengaruh kepada Anda. Maka dari itu selalu saya ingatkan, gunakan uang dingin dan pastikan siap kehilangan uang Anda. Karena kita risiko di kripto itu nggak tahu ya teman-teman, seperti yang terjadi pada Luna dan lain-lain. Oke, demikianlah ya teman-teman review singkat saya tentang Spell token ini. Semoga bermanfaat buat kita semua. Kembali saya ingatkan, disclaimer on, video ini tidak mengajak Anda membeli atau menjual koin ya teman-teman. Terima kasih buat teman-teman yang sudah nonton video ini. Jangan lupa like dan subscribe, dan sampai bertemu di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.